Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 14. Mari anak-anak ibu persiapkan hati dan pikiran kita di pembelajaran 14 agar Tuhan memberi kekuatan hikmat dan akal budi. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih yang Engkau berikan kepada kami dalam pembelajaran 14. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru-guru kami. Tuhan, dalam menghadapi semester 2, berikan semangat belajar bagi kami, sehingga kami berhasil naik kelas. Berkati yayasan kami, guru-guru kami, orang tua kami, di dalam pekerjaan mereka. Ajarilah kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi sebelumnya, sakramen perjamuan kudus. Materi pelajaran, meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian bunyi firman Tuhan kepada kita. Tujuan pembelajaran, siswa dapat meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus ketika membasuh kaki murid-muridnya. Ibu akan memberikan pretest. Tuliskan perkataan Yesus dalam bunyi kitab Matius 13 ayat 14. 2. Jelaskan pengertian rendah hati. Anak-anak ibu yang PJJ, setelah dijawab, foto dan kirim lewat Discord. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca
Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. Yang pertama, pengertian kerendahan hati. 2. Kerendahan hati Tuhan Yesus. 3. Ciri-ciri kerendahan hati. Anak-anak ibu, pada pembelajaran pertama semester 2 kita sudah mempelajari kerendahan hati. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Nah, dalam pembelajaran kita pagi ini, pengertian kerendahan hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah berarti berada atau terletak di bawah. Rendah budi berarti hina atau nista. Rendah hati berarti sifat tidak sombong, tidak angkuh. Rendah hati berarti merasa diri kurang atau minder. Merendahkan diri adalah kerendahan hati, memiliki rasa hati ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kehinaan. Orang percaya merendahkan hati di hadapan Allah, menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan selain Allah. Kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri atau sombong, karena kesombongan akan membawa kehancuran. Dalam kitab Amsal 18 ayat 12 kamu baca di rumah. Tetapi orang yang merendahkan hati akan mendapat kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 kamu baca di rumah. Kesombongan adalah masalah yang perlu diwaspadai. Kesombongan merupakan dosa yang sangat berbahaya dan ia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Beberapa peristiwa dalam Alkitab mengenai hukuman dosa kesombongan. 1. Keruntuhan Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1-9 kamu baca di rumah. Keinginan untuk mencari nama dengan salah, sama artinya dengan menyombongkan diri. 2. Nebukadnezar. Kamu baca di rumah Daniel 4 ayat 28-37. Karena kesombongan Nebukadnezar, ia dihukum oleh Allah dengan cara dihalau dari kerajaannya dan hidup seperti binatang selama 7 tahun. 3. Raja Herodes. Pada kitab Kisah Rasul 12 ayat 22-23 kamu baca di rumah. Karena keangkuhannya ia ditampar oleh malaikat Tuhan sehingga ia mati dan dimakan cacing-cacing. Itulah kesombongan pada kitab mengenai hukuman dosa. Yang kedua, kerendahan hati Tuhan Yesus. Kamu sudah membaca kitab Yohanes 13 ayat 12-17 bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai pelayanan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan telah memberikan kepada kita contoh yang sempurna dalam hal kerendahan hati. Kerendahan hati Yesus tercermin dalam 3 hal. 1. Untuk menyelamatkan kita, Yesus sampai mati di kayu salib. 2. Yesus merendahkan diri dengan ketaatannya untuk melaksanakan tugas misi yang diterimanya dari Allah Bapa untuk menyelamatkan kita dari dosa. 3. Setelah kenaikannya ke surga, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya
mau hadir dalam sakramen untuk menyatukan dirinya dengan gereja dan menyertai kita sampai akhir zaman. 3 ciri-ciri kerendahan hati menurut Alkitab. 1. Takut akan Tuhan. 2. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. 3. Tidak sombong. 4. Menghargai orang lain. 5. Menyadari kelemahan orang lain. 6. Menghargai talenta yang diberikan Tuhan untuk menolong orang lain. 7. Bersedia menolong dengan tulus dan tanpa pamrih. Kesimpulan dari pelajaran ini, Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tugas 1. Tuliskan pengertian kesombongan. 2. Jelaskan apakah akibat kesombongan Raja Nebukadnezar. Sampai di sini pelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya minggu depan. Ingat selalu protokol kesehatan 5M. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang diberikan guru kami. Biarlah Tuhan pelajaran ini kami memahami dan mengerti, agar kami Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.